berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos berarti perkataan, pikiran, atau ilmu. Istilah epistemologi secara etimologis diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar dan dalam bahasa Indonesia adalah disebut filsafat pengetahuan. Secara terminologi, epistemologi adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat tentang pengetahuan. Epistemologi sering juga disebut teori pengetahuan atau theory of knowledge. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses ilmu. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa epistemologi itu berarti pembahasan tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua, aliran-aliran epistemologi. Yang pertama, empirisme. Kata empiris berasal dari kata Yunani empiriskos, yang berasal dari kata empiria, yang artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Yang kedua, aliran rasionalisme. Secara singkat, aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Yang ketiga, aliran positivisme. Tokoh aliran ini bernama Auguste Comte. Dia juga menganut paham empirisme. Ia berpendapat bahwa indera itu sangat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Nah, dan alat bantu itulah bagian dari aliran positivisme. Yang keempat, aliran intuisionisme. Tokoh aliran ini bernama Henry Bergson. Ia menganggap tidak hanya indera yang terbatas, akal juga terbatas. Objek yang selalu berubah, demikian kata si Bergson. Jadi, pengetahuan kita tentangnya tidak pernah tetap. Intelektual atau akal juga terbatas. Dengan menyadari kekurangan dari indera dan akal, maka Bergson mengembangkan satu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia, yaitu intuisi. Yang kelima, kritisme. Aliran ini muncul pada abad ke-18. Kritis itu mendasarkan diri dari nilai yang tinggi dari akal, tetapi tidak mengingkari bahwa adanya persoalan-persoalan yang melampaui akal. Yang keenam, idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme diambil dari kata ideal, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, tentang teori ilmu pengetahuan. Teori pengetahuan adalah cara mengetahui, dengan kata lain, bagaimana sesungguhnya proses manusia mengetahui sesuatu. Menurut Burcher, ada beberapa teori pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama, teori pengetahuan menurut korespondensi. Pada teori ini, proses mengetahui adalah proses partisipasi langsung oleh peserta didik terhadap objek realita secara wajar melalui pembelajaran. Yang kedua, teori pengetahuan menurut intuisi. Cara mendapatkan ilmu pengetahuan melalui pengalaman batin atau pengalaman mistik. Dalam hal ini, pengetahuan memancar secara tiba-tiba, bersifat ilmiah atau inspiratif. Yang ketiga, teori pengetahuan menurut konsistensi. Menurut teori ini, pengetahuan didapat oleh seseorang dari luar melalui panca indera. Tetapi, kesan-kesan yang ditangkap oleh panca indera bukanlah realitas
yang ditangkap langsung secara realistis. Sebab seseorang tidak akan mampu menangkap realistis secara hakiki. Yang keempat, teori pengetahuan menurut pragmatisme. Menurut teori ini, pengetahuan yang diperoleh seseorang dengan belajar melalui interaksi subjek dengan lingkungannya secara langsung. Yang kelima, teori pengetahuan menurut authority. Pengetahuan yang didapat oleh seseorang melalui pendapat orang lain yang didasarkan pada penelitian dan pembuktian secara ilmiah. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang epistemologi. Jika ada kesalahan kata, penulisan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.